Assalamualaikum para sahabat. Senang sekali hari Minggu ini saya bisa ngobrol lagi dengan Anda sekalian ya. Mudah-mudahan berkenan. Dan saya ingin mengajak Anda ngobrol tentang sebuah topik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi baik-baik saja. Pernah nggak para sahabat itu memperhatikan ya, ada orang-orang yang tampak seperti hidupnya baik-baik saja, artinya menjalani kehidupan dengan ringan saja gitu ya. Ya udah gitu, tampak hidupnya stabil, kelihatan dari wajahnya. Tapi ada juga mereka-mereka yang dalam cerita, dalam ngobrol, seringkali lebih ada aura curhatnya gitu ya. Ada aura curhat bahwa mereka selalu butuh untuk dipahami, diterima, kemudian juga butuh didengarkan gitu ya, bahwa mereka itu masih membawa masalah-masalah. Entah itu masalah-masalah dari masa lalu atau masalah-masalah yang mungkin sedang mereka alami sekarang. Nah, kenapa ini menjadi menarik gitu ya? Kenapa ini menjadi menarik? Di dalam kelas-kelas saya, di dalam kelas-kelas soft skill saya, ini tampak sekali dari cara murid-murid saya itu melakukan presentasi atau mengerjakan tugas bercerita gitu. Misal di kelas speaking ya, tampak bahwa ketika mereka dikasih tugas bercerita, akan masuk cerita mereka tentang kondisi mereka gitu ya. Ada yang seperti curcol gitu ya di dalam cerita atau presentasi itu ada unsur-unsur curcolnya, dan itu sudah dari sejak kelas saya tahun 2001 sudah seperti itu gitu ya. Mereka berusaha untuk mereka ingin punya orang-orang lain untuk mereka bisa curhat, mereka ingin menggunakan forum itu supaya mereka juga bisa cerita gitu ya. Artinya intinya ingin meluahkan sesuatu yang menjadi hambatan yang mereka pikir itu adalah masalah bagi mereka. Nah, dalam suatu saat ketika saya begitu jelas melihat hal itu gitu ya, saya perhatikan dan kemudian saya ajak bicara para remaja ini. Saya bilang, saya perhatikan bahwa di antara kalian, saya bilang, itu ada yang tampaknya ringan-ringan saja, ada yang tampaknya memang punya masalah-masalah. Misalnya masalah-masalah bahwa dulu saya begini, saya mengalami perkembangan yang seperti ini, saya begini, saya dulu begini, saya punya kasus begini sehingga saya sekarang belum selesai, artinya masih membawa masalah itu. Pada saat itu saya kemudian memberi mereka pertanyaan, menjadi baik-baik saja, apakah sebuah pilihan? Apakah kita bisa memilih untuk merasa baik-baik saja dan kemudian atau kita harus menunggu situasi itu menjadi baik baru kita merasa baik-baik saja, padahal situasi baik itu belum tentu kapan. Apakah kita harus menunggu? Nah, kepada seorang muda yang saya perhatikan baik-baik saja, saya tanya, kenapa Anda tampak begitu baik-baik saja gitu ya? Kayak nggak punya masalah, saya bilang gitu. Nggak kayak tuh teman-teman yang lain gitu kan. Dan mereka semuanya santai gitu ya, bahwa mereka mengakui bahwa mereka bermasalah gitu ya. Saya tanya kepada yang sepertinya nggak kenapa-kenapa ya, jawabannya begini, karena saya fokus, jadi saya fokus terhadap apa yang ingin saya capai gitu ya. Jadi saya tidak banyak berangan-angan, saya tidak banyak memikirkan misalnya dulu saya mengalami seperti ini, sekarang kendala saya ini. Jadi saya tidak fokus pada kendala, saya tidak fokus pada kendala hidup saya tidak fokus pada masa lalu saya yang sudah selesai gitu, yang sudah lewat gitu ya. Saya sekarang asik gitu ya, saya membuat diri saya asik untuk justru baik-baik saja
melakukan apa yang sedang menjadi tugas-tugas saya gitu. Saya asik, saya melakukan dengan happy, dengan ceria apa yang menjadi tugas-tugas saya sekarang. Karena saya tahu bahwa saya ingin sekali menuju ke sana gitu ya. Jadi saya tidak sibuk dengan mengeluh gitu ya. Aduh, sayang sih saya nggak punya ini, jadi makanya saya nggak bisa begitu. Sayang sih saya nggak bisa begitu karena saya nggak punya ini. Tidak begitu. Jadi tidak berpikir apa yang tidak dipunyai, tapi lebih asik, lebih fokus dengan apa yang sedang dipunyai dan apa yang sedang dilakukan. Jadi seperti itu, dan itu menjadi jawaban yang sangat menarik, bahwa ternyata merasa baik-baik saja itu ternyata bisa juga kita pilih ya untuk menjadi milik kita. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan doing positively, dengan melakukan apa-apa yang positif dan secara positif. Jadi kita asik gitu ya, jadi asik, nggak lagi punya banyak waktu yang kita jadi ngelamun. Kalau kita banyak nganggur maka kita akan banyak ngelamun dan kemudian berpikir yang negatif-negatif gitu ya, atau berpikir yang mengasihani diri sendiri. Aduh, soalnya saya bukan anak orang kaya sih. Aduh, soalnya di sana enak. Kamu sih teman saya tuh enak, banyak fasilitas. Kalau saya kan enggak. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya sudah kita buang. Bahwa we can make ourselves happy by ourselves. Artinya kita bisa jadi happy dengan diri kita sendiri bila kita melakukan asik gitu ya, asik melakukan sesuatu yang menyenangkan hati. Apalagi kalau menyenangkan itu diikuti oleh mendapatkan income misalnya gitu. Jadi marilah kita, supaya kita terbantu untuk merasa baik-baik saja, marilah kita melakukan sesuatu yang asik, yang kita sukai, yang produktif, dan kalau bisa mendatangkan income juga, sehingga nanti kita akan bisa membangun bisnis meskipun sedikit demi sedikit. Nggak ada lagi istilah nggak ada fasilitas atau nggak ada ilmu atau nggak ada apapun ya. Seperti itu, mudah-mudahan ini bisa jadi cambukan bagi diri kita sendiri ya, bahwa menjadi baik-baik saja bisa menjadi pilihan kalau kita mau action yang positif. Begitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, salam semangat, salam sehat dari saya Baby Yuwono. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih, bye.